Oke, di sini bocoran detail spoiler One Piece 1008 udah rilis. Banyak sekali informasi yang dibongkar di sini. Walau masih tulisan, tapi Mr. K udah bisa berimajinasi kemana-mana, terutama di bagian hibridnya Kaido yang sebentar lagi hoodie spesial One Piece bisa segera rilis gara-gara hibridnya Kaido udah dibongkar. Chapter 1008 judulnya Kepala Bandit Gunung Atayama. Tak bosan-bosannya Mr. K bilang Asura Doji. Kapan lagi bisa misuh tanpa ketahuan misuh? Oke, fokus ke spoiler. Cover judul diisi oleh Nico Robin sedang membuatkan sayap pada seekor kuda, di mana kuda tersebut sepertinya pengen terbang. Lagi-lagi sepertinya cover request sih ini. Kapan ya udah Cing lanjutin cover story? Lanjut ke menu utama, melanjutkan momen di chapter 1007 di mana Oden tampil. Kini di chapter 1008 Oden tersebut menjelaskan kalau dia datang dari masa lalu dibantu oleh kekuatan Toki. Dia datang untuk membantu para Akazaya mengalahkan Kaido, dan Oden ini pun meminta para Akazaya untuk mengikutinya. Well, mayoritas Akazaya menangis melihat Oden dan memutuskan mengikuti Oden, tapi tidak dengan Asura Doji. Dengan lantang dia berkata kalau Oden yang ada di hadapannya adalah Oden palsu. Raizo mendengar Asura Doji berkata seperti itu juga menyetujuinya. Raizo meminta semua Akazaya mengingat ucapan Kozuki Toki. Orang-orang tak bisa pergi ke masa lalu. Oden telah mati pada hari itu dan fakta ini tak akan pernah berubah. Nah, saat semua Akazaya bingung akan ucapan Raizo, Oden yang ada di hadapan mereka menghampiri Kinemon secara diam-diam. Dari belakang ya, Oden menusukkan pisau ke Kinemon. Asura Doji yang sadar Kinemon dalam bahaya langsung juotos Kinemon supaya bisa menjauh dari Oden. Sedangkan pisau Oden yang digunakan untuk melukai Kinemon kini telah dihandle oleh Asura Doji. Dan tanpa basa-basi pun Asura Doji mengambil katananya, menebas dengan tebasan layaknya seorang batosai ke arah Oden. Oden pun tertebas, tapi gak muncul darah sama sekali. Akhirnya terkuak kalau Oden yang ada di chapter 1007 dan 1008 ini adalah Oden palsu lukisan Kanjuro. Wah, berkat Asura Doji, semua fans One Piece kini kembali jadi satu komitmen kalau Oden telah mati. Bahkan Asura Doji pun juga memberi sindiran pada fans One Piece yang mungkin setelah menerima fakta ini masih merasa yakin Oden masih ada harapan hidup. Dengan santuy Asura Doji bilang, "Aku mengerti. Aku pun menginginkan dia adalah Tuan Oden yang asli. Kita semua menginginkan hal tersebut." Sebuah ucapan yang penuh dengan makna berbau bawang. Lanjut ke Kiku yang merasa bersalah gagal membunuh Kanjuro. Asura Doji pun menenangkan Kiku untuk jangan terlalu khawatir. Ketika melawan teman sendiri, pedang tak akan bisa setajam semestinya. Sementara itu guys, di dekat para Akazaya, Denjiro sedang melawan Oden palsu dan para Akazaya lain berusaha mencari keberadaan Kanjuro. Tapi sepertinya mencari Kanjuro gak bakal ada gunanya. Itu karena Oden palsu ini mengungkap keberadaan Kanjuro yang mengendalikannya ada di tempat yang jauh dari sini. Kalaupun Kanjuro asli kesini pun sepertinya gak bisa karena gambar hidupnya sangat menguras banyak energi. Oden palsu pun menambahkan ucapan, dia berterima kasih berkat bahwa dirinya tahu posisi Momonosuke. Jadi misi membunuh Momo bisa segera dilaksanakan Kanjuro. Selain Oden palsu ini banyak bicara, dia dalam bertarung juga cerdas. Memanfaatkan bom bunuh diri, Oden palsu ini mencoba meledakkan dirinya sendiri agar bisa membawa semua Akazaya meledak bersamanya. Tapi untungnya Asura Doji sadar akan niat busuk Oden palsu. Bandit Gunung Atayama ini berteriak pada semua Akazaya menjauh dari Oden palsu dan segeralah mencari Momo. Guys, setelah berteriak, Asura Doji melompat untuk mendekap Oden palsu. Sang bandit gunung berhasil membawa Oden palsu jatuh dari lantai 2. Kemudian bom yang ada pada diri Oden palsu meledak. Ledakan sangat besar membuat Oden palsu lenyap. Sedangkan Asura Doji seluruh tubuhnya terbakar dan dia tak bergerak sama sekali. Next, pindah ke momen para Akazaya lain yang sudah minggat dari ruang harta. Mereka semua pergi mencari keberadaan Momo, tapi jalan mereka buntu karena Jack sedang berdiri menghadang mereka. Nah, Inuarashi melihat Jack, amarahnya langsung membara. Asuiki langsung menyerang Jack dan memberitahu semua Akazaya lain untuk segera pergi dari sini. Biarlah Jack dihandle olehnya. Well, di momen Jack dan Inu bertarung, ada percakapan menarik antar keduanya. Dimulai dari Jack, "Kau tahu gak ada bulan purnama di sini?" Inuarashi menjawab, "Di sini juga gak ada gas beracun." Jawaban yang sangat mantap Inuarashi.
Next, momen pindah ke salah satu bagian kastil Onigashima yang sedang terbakar heboh. Kebakaran ini terjadi gara-gara Orochi, si shogun bijaksana nan tampan ini ternyata masih hidup, sedang berlari-lari di sekitar kastil membakar bagian-bagian kastil Onigashima. Guys, Orochi gak sendirian, dia ditemani oleh Fukurokuju. Nih ketua ninja Oniwa Bansu juga membungkam anak buah Kaido yang melihat Orochi masih hidup menggunakan shurikennya. Interesting sih, bisa jadi bahan konten PS5. Sorry, maksud Mr. K 3N. Next, pindah ke momen Yamato dan Momo. Momo di sini menjelaskan pada Yamato kalau terkadang saat dirinya sedih atau terkejut, dia bisa berubah menjadi naga. Tapi sekarang Momo sepertinya bisa mengkontrol kekuatannya. Momo juga berharap dia bisa berubah menjadi monster layaknya Kaido. Jadi dirinya bisa membantu dan berguna bagi orang lain. Yamato pun paham akan apa yang diungkapkan Momo. Kini Yamato malah penasaran apakah Luffy baik-baik saja. Yamato sangat ingin membantu Luffy mengalahkan Kaido sebagai Kozuki Oden. Yaps, disinilah Mr. K menggunakan judul clickbait kalau Kozuki Oden fix hidup yang mengarah pada D. Maksudnya, memang Kozuki Oden telah tiada, tapi hasrat D yang dimilikinya masih hidup hingga sekarang, dibawa oleh generasi-generasi masa depan yang siap membolak-balikan takdir dunia. Mau segila apapun Oda Sensei membuat cerita, Will of D gak mungkin dirubah oleh beliau. Back to spoiler, mendengar Yamato mengkhawatirkan Luffy, Momo meminta Yamato untuk tak khawatir. Saat ini Luffy memang lemah, tapi dia baik-baik saja kok. Well, Shinobu terkejut mendengar tuannya berbicara seperti itu. Kunoichi seksi ini penasaran dari mana Momo yakin Luffy baik-baik saja. Sayang, adegan malah berpindah ke atas tengkorak Onigashima. Di sini Luffy menyerang Kaido dengan penuh semangat. Our Baka Sencho menyerang Kaido berulang kali. Dalam pengulangan serangan-serangannya, kapten kita selalu terpental karena kena feedback kekuatan fisik hibrid Kaido. Tapi Luffy tetap bangkit. Dia berkata ingin terus menyerang karena yakin serangannya pasti berhasil. Mengingat Kaido hanyalah manusia seperti mereka. Zoro mendengar Luffy berkata seperti itu, menasihati kaptennya untuk memikirkan jalan lain menyerang Kaido. Killer yang berada di dekat Luffy kaget, tak menyangka Luffy masih bisa menyebut Kaido manusia. Lalu, Lau di sini nyeletuk, bagaimanapun caranya, kita harus menyingkirkan salah satu dari mereka terlebih dulu dari pertarungan ini. Zoro mendengar Lau pun langsung setuju sama Lau. Sedangkan Eustace ngomel kalau melawan dua Yonko sekaligus seperti neraka saja. Sebelum ke momen ucapan Luffy menanggapi omelan Kid, di halaman akhir chapter 1008, menampilkan wujud hybrid Kaido secara real. Hibridnya ukurannya sama seperti mode manusianya. Perbedaannya ada di bagian tubuh Kaido yang hampir seluruhnya dilapisi sisik naga, punya ekor naga dan gigi taring naga, sekaligus ada tanduk di kepalanya. Wah, dari tulisan saja ketoknya sangar iki, cok. Finally, kembali ke Baka Sencho yang menjawab omelan Kid kalau Luffy telah melewati neraka berkali-kali, jadi ini tak ada apa-apanya. Di sisi lain, Kaido mendengar ucapan Luffy membalas, Mugiwara, apapun yang terjadi, tatapan matamu selalu hidup.